Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman kelas 8A, B, dan C yang Bapak banggakan, gimana kabarnya pertemuan kali ini? Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya kita doakan pula bagi teman-teman kita yang barangkali ya pada pekan ini sedang mengalami musibah bencana banjir. Allah mudahkan urusannya ya, supaya cepat surut banjirnya, selamat jiwa raganya, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bapak sengajakan untuk pertemuan kali ini melalui video yang bisa dilihat di YouTube, agar bagi teman-teman yang tidak bisa menyaksikan hari ini bisa tetap menyaksikan di kemudian hari, karena kalau Zoom kan hanya pada hari itu saja. Kemudian agar umpamanya materinya lupa, bisa diulang-ulang di video YouTube ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk bab 5 dengan materi Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada apa ya dengan Sumpah Pemuda? Kenapa harus dihubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengarah ke sana. Tentu saja dengan proses terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda ya, diawali mungkin dengan organisasi-organisasi kepemudaan, pergerakan-pergerakan kaum muda yang saat itu ingin segera membebaskan bangsa Indonesia dari kaki penjajah. Nah, pada materi kita kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang kita akan capai, mudah-mudahan tercapai. Yang pertama, menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda ya. Semangatnya Sumpah Pemuda, nilai-nilainya Sumpah Pemuda kita hayati bersama, tentunya dalam kerangkai atau bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda ya, kita harus mampu menghargai itu Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan oleh para pemuda tahun 1928. Kita harus hargai nilai dan semangatnya yang luar biasa itu. Yang ketiga, memproyeksikan. Kita proyeksikan ya, kita lihat secara mendalam tuh bagaimana proses Sumpah Pemuda, apa isinya, keterkaitannya apa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai-nilai kejuangan dari Sumpah Pemuda, nilai-nilai kejuangan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan kita harus mampu mencontohnya. Kita harus mampu mengambilnya sebagai sebuah teladan kita bersama, bahwa anak muda itu punya peran yang luar biasa dalam berdirinya bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Ya. Melalui tangan, melalui pikiran, melalui perbuatan anak-anak muda lah akhirnya bangsa Indonesia ini terbentuk. Ya, akhirnya bangsa Indonesia ini bisa lepas dari para penjajah. Kalau kita lihat, memang anak-anak muda adalah orang yang memiliki ambisi yang kuat, orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Maka dari itu, dengan cara yang seperti apakah kita bisa mencontoh mereka? Maka kita harus melihat, kita harus memahami materi ini dengan baik agar mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh. Nah, makna Sumpah Pemuda yang A dulu. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, kita akan lihat perannya ya. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Di bab 4 kita sudah belajar, sebelum adanya Budi Utomo tidak ada satupun organisasi yang mampu, yang mau berdiri ya, yang berani berdiri, karena memang saat itu Belanda sangat ketat dalam pengawasan terhadap organisasi-organisasi, apalagi kalau umpamanya organisasinya yang berbau politik, maka akan langsung dibubarkan. Maka dari itu Budi Utomo membangun organisasi yang sifatnya pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, tidak langsung fokus kepada politik, walaupun tujuannya adalah politik,
walaupun tujuannya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu itu sifatnya politik, tapi melalui tahapan-tahapan yang bisa dibilang cerdik. Orang-orang yang ada di Budi Utomo ini cerdik. Mereka tidak langsung gencar ya melakukan lobby-lobby politik, tapi lebih dulu bagaimana mengumpulkan kekuatan massa, bagaimana menghimpun para pemuda, bagaimana mencerdaskan dulu anak-anak mudanya, itu ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut ada satu hal yang mungkin Bapak terlewat. Kita berdoa terlebih dahulu ya, tentu agar kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Bapak lanjut lagi. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, teman-teman boleh sambil buka bukunya, di pause dulu videonya, buka buku paket halaman 76. Nah, organisasi kepemudaan daerah ada beberapa ya. Pertama, Tri Koro Darmo. Tri artinya 3, Koro artinya tujuan, Darmo artinya mulia. Tri Koro Darmo artinya 3 tujuan mulia. Berdiri tahun 1915, artinya setelah Budi Utomo, karena Budi Utomo 1908 ya, oleh para mahasiswa Stovia. Nah, Stovia ini kan kampus kedokteran Universitas Indonesia saat ini ya, yang lokasinya kampus kedokteran tersebut ada di Salemba, Jakarta ya. Nah, jadi ini adalah besutan atau karya dari mahasiswa Stovia. Digerakkan oleh tokoh bernama Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo. Anggota perkumpulan ini berasal dari daerah-daerah yaitu Jawa, Bali, dan Lombok. Jawa, Bali, dan Lombok ini para pemuda-pemudanya tergabung dalam organisasi Tri Koro Darmo ini. Nah, asas yang dimiliki oleh Tri Koro Darmo adalah menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Ya, pertalian itu hubungan ya, menyelenggarakan hubungan antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Jadi kondisinya saat itu memang dibedakan antara mahasiswa dari kolonial dengan masyarakat Bumi Putra. Bumi Putra ini artinya pribumi. Ada pembedaan berdasarkan kelas atau strata sosialnya ya, karena dianggapnya kolonialis ya, mereka yang menjajah itu punya level yang lebih tinggi, punya tingkatan yang lebih tinggi daripada kelompok Bumi Putra. Maka orang-orang Bumi Putra ini mengadakan pertalian, mengadakan hubungan di antara mereka. Nah, salah satunya melalui organisasi ini nih, Tri Koro Darmo. Yang kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Nah, dikasih itu pengetahuan umum ya, semakin meningkat kemampuannya, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Nah, pertajam dulu bahasa dan budayanya. Bagaimana ia mau memerdekakan bangsanya kalau belum mengenal ya budayanya? Maka harus budayanya dulu diperkenalkan, bahasanya dulu diperkenalkan, maka mampu untuk memperjuangkan. Selanjutnya, nah, organisasi ini teman-teman, Tri Koro Darmo ini adalah awal atau cikal bakal dari organisasi Yong Java. Tulisannya Jong Java ya, bacanya Yong Java. Walaupun namanya Java, tapi ternyata anggotanya dari Madura, Bali, Lombok juga termasuk. Nah, ada pula ya sekelompok orang yang mengatakan bahwa lingkupnya organisasi Tri Koro Darmo ini sangat sempit karena hanya terfokus pada Jawa, padahal ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Sumatera yang bisa direkrut ke dalam keanggotaannya. Nah, tahun 1918 namanya resmi menjadi Yong Java. Kita lanjut, organisasi yang kedua, Yong Sumatra Bond. Nah, Yong Sumatra Bond ini tanggal berdirinya 9 Desember 1917, dipimpin oleh Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan Nazir Pamuncak.
Nah, tujuannya adalah mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. Ya, tadi 1915 itu antar pribumi Jawa ya, Jawa, Bali, Lombok. Kalau yang ini adalah Sumatera. Tujuannya adalah mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa dan mengemban budaya nasional, budaya Sumatera. Maaf. Jadi sudah ada cita-cita untuk menciptakan generasi-generasi pemimpin bangsa dari organisasi ini, Jong Sumatera Bon. Ya, kita lanjut ke organisasi kemudaan lain, ada Yong Minahasa, kemudian Yong Batak dan Yong Celebes. Yong Batak dari Sumatera Utara, Yong Celebes dari Sulawesi. Awal tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan namanya Yong Indonesia atau pemuda, berubah lagi namanya menjadi Pemuda Indonesia tahun 1927 ya. Tujuannya adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Nah, caranya dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain. Kita lanjut. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaannya adalah wilayah pergerakannya, jadi sama-sama menentang kolonialisme. Kalau PPPI di Indonesia, di dalam negara Indonesia, kalau PI ya di luar negeri ya. PPPI itu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, kalau PI itu Perhimpunan Indonesia. Sama saja, mereka sama-sama pelajar. Kalau PPPI pelajar di dalam negeri, kalau PI di luar negeri, yang kuliah di Jerman, kemudian di Belanda, kebanyakan di Belanda ya. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 26 berlangsung rapat besar para pemuda. Nah, ini kita sering sebut sebagai Kongres Pemuda 1. Nah, saat itu berlangsung di Jakarta. Nah, ada satu hal penting yang menjadi hasil dari kongres atau pertemuan ini adalah ya, tujuannya untuk memajukan paham persatuan kebangsaan nih. Kalau yang tadinya bersifat kedaerahan ya, ada yang dari Jawa sendiri, dari Sumatera sendiri, dari Sulawesi sendiri. Adanya Kongres Pemuda yang pertama ini menjadi pemersatu. Nanti sifatnya tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi sudah bersifat nasional. Ya, salah satu hal yang diputuskan dalam Kongres Pemuda 1 ini adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan ya. Nah, ini nih. Ini ya. Kongres Pemuda 1 ini membahas masalah persatuan. Keputusannya adalah penetapan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu mulai ditetapkan sebagai bahasa persatuan mulai kapan? Nah, ini kita tandai ya sebagai bahasa persatuan ditetapkan pada saat Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Kongres Pemuda 1 selesai, lanjut yang keduanya. Ini pemantapannya di Kongres Pemuda kedua, karena di Kongres Pemuda kedua ini ada hasil-hasil yang lebih menajamkan kembali tujuan dari Kongres Pemuda 1. Kita lihat Kongres Pemuda kedua. Perjuangan pemuda antara tahun 27 sampai 28 berjalan sangat cepat. Selanjutnya digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali. Ya, ini masih anak-anak muda semua nih yang menggagas. Nah, dalam rapat kedua, Purnomo Wulan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Ya, pendidikan kebangsaan, wawasan Nusantara ya istilahnya. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 2 juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Jadi ada dua hal yang menjadi hasil dari Kongres Muda ini yang bisa dibilang hasil yang besar teman-teman semua ya. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Nanti di akhir Bapak tampilkan slide khusus Sumpah Pemuda. Nah, yang ini
Yang kedua adalah bendera merah putih nih. Jadi penetapan bendera merah putih itu bukan pada saat Indonesia merdeka, justru pada saat Sumpah Pemuda ini. Ya, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kalau yang Kongres Pemuda yang pertama adalah bahasa, Kongres Pemuda yang kedua adalah benderanya. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Nah, kita akan cari tahu nih seberapa penting sih Sumpah Pemuda itu bagi perjuangan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Miniatur itu artinya gambaran ringkas. Miniatur itu bentuk-bentuk kecil dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi permulaannya, kalau kita mau bangun sebuah rumah besar, nah kita bangun dulu miniaturnya, ya, rekaannya gitu ya, rekaan dari rumah yang akan kita bangun. Jadi kalau kita mau bangun Bhinneka Tunggal Ika, miniaturnya adalah Sumpah Pemuda ini. Makanya apa hubungannya? Kita akan cari tahu. Nasionalisme adalah sikap sosial. Ini pengertian nasionalisme dulu. Nasionalisme ya, nasional. Nasional itu artinya kebangsaan atau kenegaraan. Nah, isme itu artinya paham, jadi paham kebangsaan adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Ya, jadi beberapa kelompok suatu bangsa kesamaan bahasa, kebudayaan dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Ketika tujuannya sama, maka bisa dibangun nasionalisme di sana. Tapi kalau tujuannya beda ya agak sulit membangun nasionalisme. Makanya sebuah negara itu jika masyarakatnya ingin memiliki nasionalisme yang tinggi, maka harus punya kesamaan tujuan. Nah, kita lihat nih. Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Ya, karena kalau sudah bicara Indonesia, maka kita tidak lagi dihadapkan pada asal muasal atau latar belakangnya, latar belakang baik agama, bahasa. Baik, kita lihat isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat yang pertama, teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah kalimat persatuan bahwa tanah air Indonesia adalah tanah air yang satu, ya. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada pemisah, walaupun dipisahkan oleh laut, dipisahkan oleh selat, ya, Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, tapi tidak ada pemisah karena sesungguhnya adalah kesatuan tanah air Indonesia. Di kalimat kedua adalah bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah kesatuan bangsa-bangsa yang ada di Sabang sampai Merauke dari berbagai suku, ya. Sukunya boleh banyak tapi dalam sebuah kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalimat yang ketiga yang terakhir adalah tentang bahasa persatuan. Indonesia ini memiliki 300 lebih bahasa, tapi untuk menjunjung persatuan maka digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Nah, pada naskah Sumpah Pemuda ini disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa dan bahasa yang satu. Nah, tadi di awal Bapak sampaikan bahwa hubungannya apa antara Sumpah Pemuda dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita bisa lihat Sumpah Pemuda ini adalah sebuah pengakuan dari Sabang sampai Merauke ini bersatu di kalimat pertama. Di kalimat kedua, sebuah pengakuan bahwa suku bangsa yang banyak ini adalah suku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di kalimat ketiga, pengakuan bahwa bahasa yang banyak ini adalah bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ini sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Di mana Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetap satu kesatuan. Apanya yang berbeda? Ya, dari agamanya berbeda, suku, rasnya, ya, etnisnya, bahasanya, warna kulitnya,
bahasa daerahnya. Nah, ini adalah dalam sebuah kesatuan sejalan dengan Sumpah Pemuda. Maka dari itu tadi di awal, Sumpah Pemuda adalah miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika. Bapak ibaratkan kalau Sumpah Pemuda adalah miniaturnya, maka rumah yang akan dibuat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau mau bikin rumah bernama Bhinneka Tunggal Ika, kita buat dulu miniaturnya tuh yang kecil-kecil ya, gambaran kecil-kecilnya itu, bentuk-bentuk kecilnya itu, miniaturnya itu adalah Sumpah Pemuda. Siapa yang menggagas? Anak muda. Jadi Indonesia ini adalah paling besar pengaruhnya justru dari anak muda. Nah, teman-teman, terdapat berbagai bentuk pengalaman, terdapat berbagai bentuk pengamalan Sumpah Pemuda. Nah, ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, gotong royong. Kita lihat dalam Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, seluruh pemuda di penjuru Indonesia bersatu melakukan kerjasama nih, melakukan gotong royong demi kemajuan, demi kemerdekaan, dan lepas dari penjajah Belanda saat itu. Kemudian patriotisme atau rela berkorban. Indonesia rela berkorban saat itu. Ya bagaimana tidak kalau sampai ya kolonialisme tidak terima dengan adanya pernyataan persatuan itu, maka membahayakan orang-orang yang ada dalam Sumpah Pemuda tapi mereka punya jiwa patriotisme. Kemudian musyawarah. Nah, Sumpah Pemuda itu hasil musyawarah, bukan hasil karya satu orang. Maka semangat musyawarah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian cinta tanah air. Tidak mungkin orang-orang yang tidak cinta tanah air ya, mereka itu bagaimana mungkin mereka tidak cinta tanah air kalau yang dihasilkan adalah Sumpah Pemuda ya, produk nasionalisme, bukan produk daerah, produk nasional, bukan produk suku, bukan produk agama tertentu, tapi produk nasional. Ini tentu berawal dari rasa cinta tanah air. Nah, kekeluargaan. Nah, ini kekeluargaan menarik ya. Berbeda suku boleh, tapi rasa kekeluargaan tetap harus diutamakan. Berbeda daerah wajar, tapi dalam Sumpah Pemuda kekeluargaan ini adalah wadah yang akhirnya menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda tadi. Persatuan, jelas adanya persatuan. Kalau tidak bersatu bagaimana mungkin tercipta ini. Kerukunan, ya kerukunan hal yang utama. Kerjasama, betul. Cinta damai dan tanggung jawab. Nah, mereka yang menyatakan Sumpah Pemuda ini berani menanggung segala risiko yang mereka hadapi dengan dinyatakannya Sumpah Pemuda. Nah, itulah tadi materi teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh sharing melalui grup WA atau japri ke Pak Sis. Bapak tunggu pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.